Oke, selamat pagi ya. Ini kita mau membahas mengenai lampu LED. Tipenya adalah tipe H4JL45. J artinya adalah juragan, L artinya adalah lampu, 45 artinya dia real 45 watt. Bohlam ini memiliki anatomi sama seperti halogen standar H4. Ini adalah halogen standar H4 yang sudah kita pecahkan bagian kacanya dan kita bisa lihat bagian dalamnya, anatominya. LED ini memiliki payung. Payung ini ada di filamen lampu dekat dan bagian bawah ini adalah lampu jauh. Nah, kita kasih tunjuk bahwa LED ini anatominya sama dengan halogen. Ini terdapat payung, ini chip bagian low beam dan bagian bawah adalah untuk high beam. Nah, penting untuk Anda yang mau mengganti lampu LED untuk mobilnya, mau mobil apapun itu, ya, penting harus memiliki anatomi sama seperti halogen. Masalahnya banyak bohlam LED di pasaran tidak sesuai anatominya dengan halogen. Nah, menyebabkan apa tidak sama? Menyebabkan adalah fokus tidak benar. Silau ke atas pohon, sinarnya silau lawan arah, tidak napak di jalan. Memang terlihat terang, tetapi pas pada saat Anda menyetir, sinarnya buyar, bias, menyilaukan lawan arah. Nah, itu akibat dari apa? Anatomi tidak sama. Kenapa bisa anatomi tidak sama? Karena begini, reflektor mobil Anda, ya, reflektor mobil Anda ini lahir menggunakan halogen. Jadi menggunakan halogen pasti fokus bagus. Permasalahannya adalah kurang terang. Nah, Anda ganti LED. Nah, LED-nya harus bisa menyesuaikan fokusnya halogen. Karena reflektornya kan benar. Nah, banyak bengkel atau banyak orang yang salah paham. Setelah pasang LED, karena menyilaukan, terus diputar pakai obeng, diturunkan. Jadi sorotannya pendek supaya tujuannya tidak menyilaukan orang. Itu adalah salah besar. Reflektornya tidak salah karena menggunakan halogen cut off bagus, yang salah adalah LED-nya. Nah, kenapa bisa salah? Nah, saya akan tunjukkan kenapa tidak fokus, menyilaukan. Satu, anatomi. Tadi saya sudah bilang, harus memiliki cut off. Nah, LED ini terdapat payung. Payung ini bisa dilepas. Ini terdapat baut dan kita bisa lepas dan kita bisa buka. Inilah yang kita setting atau inilah yang kita sesuaikan dengan pola reflektor mobil Anda. Karena reflektor mobil itu memiliki pola garis membentuk sudut. Nah, sudutnya ini harus disesuaikan. Kenapa harus disesuaikan? Karena kalau tidak disesuaikan ya sinarnya ke atas pohon, tidak ada cut off. Nah, ini bisa dibuka. Ini terdapat baut, kita bisa dibuka. Nah, ini adalah kunci penting dari LED untuk bisa membentuk cut off. Nah, inilah yang harus anatominya 1:1 dengan halogen karena reflektornya lahir menggunakan halogen. Nah, penting untuk Anda ya. Cut off ini kunci utamanya. Satu, anatomi harus sama. Kita akan sesuaikan, kalau kurang kita akan tekuk. Karena tiap-tiap mobil mempunyai pola reflektor yang berbeda-beda, nah kita akan sesuaikan. Selain itu, LED harus bisa adjustable. Harus bisa diputar jam 11, 11.30, 11.45, dan jam 12. Tujuannya apa? Untuk menggeser bayangan gelap, untuk membentuk cut off. Kalau Anda beli LED yang flick focus, tidak bisa diputar-putar, Anda rugi. Ya, itu menyilaukan, ya, sinar tidak napak ke jalan. Nah, penting untuk Anda, makanya jangan sampai salah beli, ya. Belilah LED yang ada cut off-nya. Anatomi sama seperti halogen, yaitu memiliki payung yang bisa dilepas. Jangan membeli LED yang merupakan daging lebih dari bodi aluminiumnya. Kenapa? Karena tidak bisa disetel atau tidak bisa disetting. Contohnya seperti ini. Ya. LED seperti ini tidak bisa disetel atau tidak bisa disetting, ya. Tidak bisa dibuka atau tidak bisa dilepas, ya. Jadi penting untuk Anda belilah yang bisa ada bautnya, bisa dibuka dan kita bisa setting. Oke, ini adalah produk dari Jungki Wenas juragan lampu, tipenya adalah H4JL45. Jika Anda berminat, silakan klik keranjang kuning. Terima kasih. Oke, kita akan membahas pemasangan LED ini PNP di reflektor mobil Anda tanpa perlu Anda merobek atau merusak karet bawaan mobil. Karena banyak LED di pasaran ya dipasang karetnya harus dirobek. Kalau dirobek menyebabkan adalah air bisa masuk, debu bisa masuk. Nah, LED ini adalah produk dari Jungki Wenas juragan lampu, tipenya adalah JL45. Di sini terdapat logo emboss juragan lampu. Hati-hati produk palsu ya. Yang original seperti ini bodinya ya. Nah, kita akan tunjukkan cara pemasangan LED ini.
Nah, ini adalah reflektor mobil Anda, ya. Pemasangan LED ini jika halogen bawaan pabrik mobil Anda, ini kan terpasang seperti ini. Ya, di mobil Anda adalah terpasang seperti ini, ya. Dan di sini adalah karetnya. Ya, ini adalah karetnya, dan kalau dipasang ini karetnya, dan ini soket mobil Anda tipe H4 tinggal colok di sini. Ya, nah ini adalah halogen. Kita tidak bahas mengenai halogen. Nah, pemasangan LED ini adalah lepas dulu. Sudah dilepas, pasangkan ininya. Sudah dipasangkan, karet masuk. Ya, karet masuk harus masuk, duduk dulu dengan benar. Ya, sudah dengan benar, baru bohlam masuk. Nah, bohlam sudah masuk, Anda bisa lihat nanti. Sebentar, saya pasangkan dulu. Biasanya saya memegang pakai tangan kiri. Nah, ini sudah masuk dan Anda bisa lihat di sini masih terlihat heatsink. Heatsink masih terlihat. Apa itu heatsink? Heatsink itu adalah bagian sirip-sirip untuk pendinginan. Jadi kipas angin ini berputar, angin akan meniup, dia akan keluar dari celah-celah heatsink. Banyak LED di pasaran tanpa heatsink. Tanpa heatsink itu artinya adalah tanpa sirip-sirip ini. Kalau tanpa sirip-sirip ini artinya tidak ada pendinginan. Kenapa? Karena akan terbungkus langsung oleh karet. Artinya LED tersebut akan overheat. LED akan overheat, akan kepanasan, umurnya pendek, meredup, ngedrop. Jadi tidak terang. Ya, makanya penting untuk Anda membeli LED sesuailah dengan spesifikasi mobil di Indonesia. Jangan hanya mengejar harga murah. Ya, jangan juga hanya membeli merek, karena merek terkenal pun tidak sesuai spesifikasinya dengan mobil di Indonesia. Kenapa? Karena kan itu diimpor dari luar negeri. Cocok tidak untuk mobil di Indonesia? Nah, ini LED adalah yang kita build khusus. Saya yang mendesain, cocok untuk mobil di Indonesia. Ya, jadi masih terlihat heatsink. Heatsink makin terlihat makin bagus supaya ada sirkulasi. Ya, kalau tidak ada heatsink, tidak terlihat, artinya kipas angin mau berputar sekencang apapun dia tidak bakal bisa mendinginkan ini LED. Karena LED ini panas, harus didinginkan. Ya. Nah, belilah LED yang bisa adjustable. Jadi bisa adjustable itu artinya adalah bisa diputar jam 12, 11.45, 11.30 atau jam 11. Tujuannya apa? Untuk membentuk cut off. Ya, LED ini adalah produk dari Jungki Wenas Juragan Lampu. Di sini terdapat logo emboss Juragan Lampu. Silakan jika Anda mau order, klik keranjang kuning. Terima kasih. Nah, buat Anda yang mau beli lampu LED H4, Anda harus paham kenapa banyak LED yang menyilaukan lawan arah, tidak fokus, sinarnya ke atas pohon, buyar, bias, segala macam, banyak permasalahan itu. Nah, LED ini kita jamin fokus atau cut off akan sama seperti halogen. Kita akan tunjukkan ya apa keunggulan dari LED ini. Ya, LED ini adalah produk dari Jungki Wenas Juragan Lampu. Di sini terdapat logo emboss Juragan Lampu. Tipe LED ini adalah JL45. LED ini LED terbaik, LED yang kita build desain khusus yang saya terapkan, yang saya ketahui, saya terapkan. Produk ini sudah semaksimal mungkin kita tawarkan kepada Anda ya. Cocok untuk mobil di Indonesia untuk setir kanan ya. Tanpa perlu pemasangan kabel relay, tanpa perlu ubah-ubahan apapun, tinggal colok ya. Nah, kita akan menunjukkan soal garis pola pattern cut off supaya Anda paham. Banyak orang tidak paham apa sih itu pola cut off. Ini adalah reflektor H4. Ini adalah contohnya untuk mobil Avanza atau mobil apapun itu di Indonesia ya, terdapat garis. Terdapat garis. Anda bisa lihat setelah nonton video ini, Anda langsung ke garasi mobil Anda lihat. Pasti memiliki garis tiap-tiap reflektor. Nah, garis ini adalah kunci utamanya. Kenapa? Karena kalau lampu dekat, yang harus terisi adalah di atas garis ini. Tidak boleh melebihi garis bawah. Kenapa? Karena untuk lampu dekat. Kalau lampu jauh baru bagian bawah. Ya. Nah, LED yang bagus adalah harus pas. Tidak boleh melebihi garis. Tidak boleh melebihi garis. Ya. Terlihat ya, jadi yang bagian atas ini terisi, bagian bawah ini harus kosong. Nah, banyak LED di pasaran, waktu lampu dekat, bawahnya sudah terisi. Nah, makanya menyebabkan menyilaukan, karena bagian bawah itu untuk high beam, bagian atas itu untuk low beam, untuk lampu dekat. Ya, jadi Anda harus paham. Nah, ini kita nyalakan high beamnya.
Nah, waktu high beam bawah dan atas terisi. Nah, kalau waktu low beam lampu dekat hanya bagian atas yang terisi, ya, seperti itu. Jadi Anda harus paham, tidak boleh melebihi garis ini. Dan selain itu LED ini adjustable, jadi bisa diputar, bisa disetting. Anda maunya bagaimana? Ya. Nah, seperti ini. Nah, kunci utamanya LED ini bisa cut off-nya sempurna adalah di payung ini. Payungnya ini kita bisa setting, kita bisa lepas karena di sini ada baut. Nah, bautnya ini bisa kita lepas, kita bisa setting, kita bisa papas, kita bisa tekuk ulang, kita bisa gerinda supaya semaksimal mungkin jatuhnya sesuai dengan garis. Ya, karena kenapa? Lampu halogen H4 bawaan mobil Anda ada payungnya. Harus sesuai dengan payungnya, ya. Nah, kalau kita coba buktikan halogen H4 mobil Anda, ini adalah halogen nih, H4 mobil Anda. Kita kasih lihat payungnya atau kita kasih lihat pola cut off-nya. Nah, pola cut off-nya kan tidak bagian atas saja, bagian bawahnya kan tidak ada. Ya, kelihatan kan? Nah, ini untuk lampu dekat. Nah, ini untuk lampu jauh, ya. Jadi paham ya buat Anda, jadi jangan sampai salah beli. LED bagus itu bukan dari merek, ya, tetapi Anda lihat dari spesifikasinya. LED ini kita desain khusus sendiri untuk mobil cocok di Indonesia. Makanya buat Anda yang kalau mau order kirimkan foto depan mobilnya atau chat untuk mobil apa, karena kita akan sesuaikan dengan polanya. Ya, polanya itu disesuaikan dibentuk oleh payung ini. Saya memiliki payung ini banyak untuk mobil apapun di Indonesia. Expander, Avanza, Innova, Honda Jazz, ya, semua kita punya pola payungnya. Oke, ini adalah bolam H4 produk dari Jungki Wenas, juragan lampu, bisa adjustable, tipenya adalah JL45. Yang original terdapat logo emboss juragan lampu. Oke, terima kasih. Jika Anda berminat, silakan klik keranjang kuning.